Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Menko, Pak Budi Ari, Pak Wamen, Pak Ferry, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak Pak Ari atas kehadiran panjenengan. Di tengah kesibukan Pak Ari, hari ini kami bisa mendapatkan paparan secara langsung dari Bapak soal koperasi, Pak. Kami apresiasi atas paparannya, Pak. Sungguh dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu suasana kebatinan kami. Karena jujur kami juga berharap koperasi ini bisa sukses, Pak. Termasuk tadi salah satu Bapak yang sampaikan di awal soal ini bukan top down, tapi bottom up. Itu yang jujur menjadi kekhawatiran kami dan Bapak sudah jawab sebelum kami bertanya, Pak. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalau top down kita tidak mau seperti di zaman Orde Baru yang kemudian jadi gagal dan sebagainya. Termasuk juga tadi Bapak sampaikan soal pemilihan jenis usaha. Kemarin kami berpikir bahwa kalau koperasi ini usahanya ditentukan oleh pusat, maka tidak relevan dengan apa namanya tantangan dan kebutuhan lokal. Tapi Pak Menteri sebelum kami tanya juga sudah menjawab atas pertanyaan itu. Artinya sebenarnya kita punya kesamaan, Pak. Cuman saya tidak tahu kenapa apa namanya tapi Pak ya saya tidak perlu sampaikan ini lebih detail lagi soal itu, tapi kesimpulannya adalah kami tujuannya untuk bagaimana ingin segera ketemu Pak Menteri. Ini adalah bagaimana kami bisa mendapatkan paparan seperti yang kami dengar hari ini. Karena jujur, di tempat kami, di partai kami sering ada FGD, Pak. Yang salah satu dibahas adalah program-program yang terkait dengan prioritas program pemerintah. Dan ketika kemarin kami ada FGD soal KMP, kami gelagapan nyari materi, Pak. Sampai kemudian kami nyari di berbagai tempat, dan kami sampai ditanya, ini gimana? Mufti Anam, Komisi 6, mitra kerjanya Kementerian Koperasi, tapi kok tidak punya bahan soal itu. Malu kami, Pak, pada pimpinan kami. Tapi alhamdulillah dengan begini kami punya materi yang lebih lengkap, lebih komprehensif untuk kami bisa paparkan agar kami juga bisa mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Menteri, saya ingin sampaikan sebuah kegelisahan rakyat yang datang dari desa-desa. Bagaimana program Koperasi Merah Putih ini yang tujuannya mulia, yaitu menggerakkan ekonomi di desa-desa dan juga untuk bagaimana memberdayakan rakyat. Dan tentu kami di Partai PDI Perjuangan, Pak Budi, kami mendukung kalau ini betul-betul membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. Sepakat dengan apa yang disampaikan kawan kami Pak KW tadi, kami pengen bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk rakyat bisa berdaya di daerahnya masing-masing. Tapi kami juga punya tanggung jawab moral agar bagaimana Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi monster yang kemudian justru memakan rakyatnya sendiri, Pak Menteri. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal agar kemudian upaya yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Koperasi dan Presiden bisa betul-betul bisa berjalan dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama, Pak Menteri, saya ingin bertanya, apakah betul KMP ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo? Karena kita sering kalau mendengar orasi-orasi dari Pak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sering bicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi desa, gotong royong dan sebagainya. Tapi kalau kemudian Koperasi Merah Putih ini diambil dari dana pinjaman Himbara, yang jaminannya adalah dana desa, Pak Menteri, apakah itu tidak justru bertentangan dengan kemandirian desa dan juga kedaulatan ekonomi desa yang selama ini digaungkan dan sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo begitu? Nah, maka dalam persoalan ini saya sering bertanya-tanya dalam diri saya, Pak Menteri, apakah benar rakyat diberdayakan dengan adanya KMP ini? Atau jangan-jangan masa depan mereka digadaikan begitu? Maka kami ingin dapat jawaban soal itu. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, resiko menjadi monster baru. Pak Menteri, kita belajar dari bagaimana dulu di zaman Orde Lama ada namanya KUD. Betul ya Pak Menteri ya? Kemudian setelah itu ada namanya BUMDes. KUD dan BUMDes banyak yang kolaps dan bahkan bangkrut. Bahkan sengaja oleh para pengurusnya dibikin bangkrut agar duitnya bisa jadi bancakan Pak Menteri di masa itu. Nah, kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes, Pak Menteri.
Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa? Kemudian yang ketiga Pak Menteri, beban untuk himbara dan dana desa. Kita tahu, kami mendengar, tapi tadi belum, kami nanti minta disampaikan belum, atau saya keskip soal paparan Pak Menteri soal itu. Permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari himbara. Yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa, maka ada 240 triliun Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagal, tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Nah, kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Siapa yang kemudian akan bangun jembatan desa? Siapa yang kemudian akan bangun sekolah-sekolah di desa-desa itu Pak Menteri? Nah, jangan sampai yang jadi korban adalah rakyat, adalah desa, adalah menteri perbankan BUMN begitu. Kadang saya sedikit bertanya-tanya atas pernyataan dari Menteri Desa yang menyampaikan bahwa kalau koperasi merah putih tidak terbentuk maka dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan. Kan menurut saya konyol Pak Menteri ini. Pemerintah desa ini harusnya tidak perlulah ngancam-ngancam mereka. Digugah mereka dari hati. Karena menggerakkan koperasi ini kan tidak mudah. Maka kami apresiasi tadi Pak Menteri dengan tangan dinginnya 47% koperasi sudah terbentuk. Tentu ini tidak mudah, tantangannya pasti banyak. Tapi banyak sekali desa yang tidak siap secara administratif, secara sumber daya. Maka kalau Kementerian Menteri Desa mengancam kepala desa, kemudian dananya tidak cair, dana desanya tidak cair. Nah, bagaimana dengan desa-desa memang tidak punya kesiapan itu? Kalau desa membangun koperasi merah putih karena ancaman, karena ketakutan, maka hanya sekedar jadi kemudian setelah itu dibiarkan. Atau jadi dikerjakan secara asal-asalan. Karena mohon maaf, beban kepala desa ini tidak mudah. Saya kebetulan punya relawan yang jadi kepala desa Pak Menteri. Setiap saya telepon pulang ke dapil, katanya lagi nganter warganya ke rumah sakit. Saya pulang lagi ke dapil, saya telepon ternyata lagi sibuk ngurusin warganya yang urusan hukum. Saya telepon lagi sibuk ke sawah memperbaiki traktornya petani. Jadi artinya sebenarnya yang diurusin kepala desa sangat kompleks. Bahkan HP-nya ketelekso di rumahnya aja yang diprotes kepala desa Pak Menteri. Maka harapan kami jangan kemudian kepala desa diancam-ancam begitu. Agar mereka kemudian bisa menggerakkan koperasi merah putih ini dari hatinya, yang kemudian mereka bisa optimal dalam manajemennya nanti begitu. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Maka pertanyaan saya, apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk Pak Menteri, tapi betul-betul profesional dan punya integritas. Kalau Bapak dengar di lapangan, termasuk di dapil kami di Pasuruan Probolinggo Pak, dan Bapak nanti Bapak kan mantan Menteri Komunikasi Informasi, Bapak bisa cek tuh di media apa saja yang sedang dikeluhkan masyarakat. Banyak masyarakat kita sekarang menyampaikan bahwa koperasi ini rata-rata pengurus yang ditunjuk, yang dibentuk adalah keluarganya kepala desa Pak Menteri. Kalau sejak awal saja, betul Pak Menteri apalagi sudah membenarkan. Nggih. Nah, kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN, bagaimana ke depan? Nah, banyak juga sarjana yang pulang ke daerah, Pak Menteri, yang mereka ini sarjana akuntansi, sarjana administrasi, mereka bingung loh. Ternyata di daerah saya ada lowongan ini tuh, ada koperasi merah putih, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan tidak pernah diumumkan mau ada rekrutmen koperasi merah putih. Padahal di paparan Pak Menteri tadi jelas bahwa dalam perekrutan harus diumumkan kepada masyarakat dan publik. Tapi nyatanya tidak ada. Tiba-tiba koperasi BIM Salabim terbentuk. Maka yang ingin kami tanyakan adalah jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa, Pak Menteri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami KMP ini seperti yang disampaikan, yang yang sering kami dengar bahwa koperasi merah putih ini salah satu yang dijalankan adalah usaha jualan sembako, LPG, pupuk, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk di desa-desa ini, Pak Menteri? Siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian dengan adanya KMP, nanti kemudian warung-warung, toko-toko, UMKM ini gulung tikar? Karena mohon maaf, warung-warung ini kan mereka yang menghidupi keluarganya.
Kalau ketika gulung tikar, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka tidak bisa menghidupi keluarganya lagi? Tidak bisa nyangoni anaknya lagi kalau berangkat ke sekolah dan sebagainya. Maka jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa. Lalu pertanyaan saya Pak Menteri, kalau koperasi ini betul-betul jalan dan kami sepakat, kami senang kalau ini jalan menggerakkan ekonomi desa, menjadi senjata seperti kawan kami tadi untuk bagaimana menggerakkan ekonomi desa. Tapi pertanyaannya, ketika nanti koperasi ini berjalan, bahkan membunuh UMKM warung-warung yang ada di daerah-daerah itu gitu. Apakah koperasi ini keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat desa tadi, Pak Menteri? Kemudian sebenarnya anggota dari koperasi ini siapa? Sampai hari ini kami juga belum jelas tuh. Anggota koperasi siapa? Seluruh masyarakat desa atau siapa dan sebagainya kami perlu penjelasan di tempat ini. Dan kami sarankan sebagai bentuk kontrol, kalau misalnya masyarakat desa menjadi anggota koperasi, kalau perlu bahkan mereka dimintai iuran agar pemerintah desa ini juga tidak semena-mena dalam mengelola keuangan koperasi merah putih ini, Pak Menteri. Karena semua masyarakat merasa memiliki terhadap koperasi ini. Nah, kemudian kami juga suka atas pernyataan Pak Menteri tadi agar bagaimana koperasi ini juga melakukan pinjam meminjam. Karena mohon maaf ternyata judol tapi tidak terkait yang urusan yang judol berkaitan dengan pinjol. Kenapa orang sampai melakukan pinjol Pak Menteri? Karena ternyata Pak Menteri orang ini selama ini mau melakukan pinjaman ke bank walaupun bunganya 6%, ribetnya luar biasa. Aksesibilitasnya susah. Maka kami harap dengan adanya koperasi merah putih memudahkan mereka melakukan pinjaman yang agar mereka juga tidak terjerat namanya pinjol, kemudian terjerat namanya judol begitu. Nah, tapi dalam persoalan ini juga harus hati-hati, jangan sampai regulasinya harus diperjelas. Kami ingin tanya kepada Pak Menteri, kira-kira regulasi yang akan disiapkan oleh Pak Menteri apa untuk bagaimana memitigasi agar selama ini ada koperasi simpan pinjam di desa-desa. Tapi kan rakyat ini kadang yang nakal tidak mau bayar. Yang kedua, rakyat yang mau bayar, oknum desanya yang nakal, seolah-olah rakyatnya tidak mau bayar, tapi duitnya ditilep oleh mereka. Nah, bagaimana regulasi yang akan mengatur soal itu? Termasuk soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar, Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami yang terakhir adalah soal mau menanggapi halaman 23. Nah, kami lihat antara tantangan dengan kunci sukses ini masih tidak sinkron begitu. Maka harapan kami perlu ada solusi konkret atas tantangan yang ada. Misalnya Pak Menteri, di poin nomor 5. Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda-beda. Tapi kemudian jawaban di kunci sukses pengelolaan hanya people. Tidak menjelaskan solusinya seperti apa. Maka Pak Menteri dalam setiap persoalan ini harapan kami perlu ada solusi dan jalan keluarnya seperti apa. Dan sekarang yang sudah berjalan seperti itu agar kemudian ini bisa menjadi kontrol bagi kami, bagi Kementerian Koperasi bahwa benar-benar koperasi di desa ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang dicita-citakan oleh Pak Presiden dan Menteri Koperasi. Mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Pak Menteri. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak